Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Maulana, BP 2010813012 akan menjelaskan definisi sosiologi menurut George. Jadi, definisi sosiologi menurut George ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antar manusia atau bisa juga disebut sebagai human relationship. Dalam pembahasannya, ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki objek kajian berupa masyarakat atau manusia dan memiliki fokus pembahasan terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Satu ilmu sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kumulatif. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dari satu ilmu yang sebelumnya telah ada. Yang kedua, non-etis. Sosiologi berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, empiris. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang didapat dari hasil penelitian dan hasil observasi. Yang keempat, ada teoritis. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang abstrak dan didapat dari hasil pengamatan atau observasi dari empiris. Nama saya Abiu Zakwan dari BP 2010111208. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagian dari bentuk lebih penting daripada isi interaksi. Dalam pandangan Simel, pokok permasalahan sangat tepat untuk sosiologi adalah bentuk-bentuk interaksi dibandingkan dengan isi interaksi. Bentuk-bentuk seperti sosialitas menunjukkan pentingnya pembedaan itu karena bentuk-bentuk khusus itu dapat dimengerti tanpa harus menghubungnya dengan isinya. Bentuk interaksi menurut Simmel. Yang pertama, subordinasi dan subordinasi yang memiliki hubungan timbal balik. Pemimpin tidak ingin sepenuhnya mengarahkan pikiran dan tindakannya kepada orang lain. Justru pemimpin berharap pihak yang tersubordinasi beraksi secara positif atau negatif. Subordinat sering memperhitungkan kebutuhan dan keinginan subordinat dengan tujuan untuk mengontrolnya. Simmel menganggap subordinasi di bawah prinsip objektif sebagai sesuatu yang paling menyakitkan. Mungkin karena hubungan antar manusia dan interaksi tereliminasi. Yang kedua ada hubungan seksual atau prostitusi. Adalah penjual jasa seksual seperti seks oral atau hubungan seks yang bertujuan untuk mendapatkan uang. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pelacur itu begitu buruk dan hina sehingga menjadi musuh masyarakat dan mematikan karena menyebarkan penyakit. Dan yang ketiga, pertukaran sebagai jenis interaksi yang paling murni dan paling maju. Yang keempat, konflik di mana perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Yang kelima, gaya. Gaya adalah bentuk relasi sosial yang memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan keinginan kelompok. Contoh misalnya, sekelompok orang yang sedang menunggu kedatangan kereta api dan kemudian ada pengumuman bahwa sebentar lagi kereta api akan datang. Di saat yang bersamaan, beberapa orang akan mulai berbicara dengan orang yang ada di sampingnya. Perkenalkan, nama saya Aditya Sunaryadi Tegar Madika, BP 2010081306. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metodologi dari George Simmel. Jadi, George Simmel itu menggunakan dialektika sebagai dasar sosiologi. Dia itu mirip sama Karl Marx. Mereka melihat masyarakat itu sebagai sesuatu hal yang terus bergerak dan terus berubah. Nah, perbedaan pandangannya dari Karl Marx sama Simmel itu, kalau Karl Marx itu adanya dorongan revolusi agar terwujud masyarakat tanpa kelas, sementara George Simmel itu menggunakan konsep Weber tentang kurungan besi atau iron cage, yang berarti tidak ada jalan keluar lain selain tetap berada di dalam struktur masyarakat yang ada. Terus perbedaan selanjutnya itu apa yang menjadi dasar dialektikanya. Kalau Karl Marx itu mendasarkan pada hal-hal material, yaitu pada upaya manusia memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan produksi. Sementara kalau George Simmel itu selain berdasarkan hal-hal material, Simmel itu juga dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif individu dan hal-hal di luar ekonomi, contohnya kayak budaya gitu-gitu. Nah, terus Simmel itu
juga menggunakan metodologi berdasarkan hubungan atau relationship. Itu berprinsip bahwa setiap hal itu pasti ada hubungannya dengan hal yang lain. Jadi satu kejadian itu akan berkaitan dengan kejadian yang lain. Saya Fajri Rusmadi Maulana, BP 20 10 81 20 32 akan menjelaskan materi tentang agama menurut George Simmel. Menurut Simmel, masyarakat adalah suatu bentuk interaksi sosial atau hubungan sosial yang terpola seperti halnya jaring laba-laba, dan tugas sosiolog untuk meneliti bentuk interaksi sedemikian itu. Bagaimana mereka terjadi dan mewujudkannya di dalam sejarah, di dalam kehidupan sejarah, dan seiring dengan budaya yang berbeda. Adapun bentuk-bentuk dari hubungan sosial menurut Simmel yaitu dominasi atau penguasaan, subordinasi atau penundukan, kompetisi, imitasi, pembagian pekerjaan, pembentukan kelompok atau partai-partai lainnya, dan banyak lagi bentuk perhubungan sosial lain yang semuanya selalu terdapat dalam kesatuan-kesatuan sosial seperti kesatuan agama, kesatuan keluarga, kesatuan organisasi dagang, sekolah, dan lain-lainnya. Menurut George Simmel, subordinasi sebagai suatu keadaan yang menekan, menyangkal, atau menyediakan kebebasan subordinat. Perilaku subordinat menurut Simmel bukan merupakan manifestasi dari karakteristik pribadi atau kemauan individu. Perilaku itu mencerminkan tenggelamnya sebagian kepribadian pada pengaruh bentuk sosial. Simmel membedakan subordinasi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama subordinasi di bawah seorang individu. Dalam konteks ini, subordinat dapat dipersatukan dan dapat pula menjadi oposisi. Sangat tergantung pada kondisi. Kedua, yaitu subordinasi di bawah pluralitas individu. Kondisi ini memungkinkan subordinat mendapat perlakuan yang objektif, adil, dan superordinat. Hal ini pada masyarakat demokratis. Ketiga, subordinat di bawah suatu prinsip ideal atau umum. Peraturan hati murni, hubungan antara subordinat diatur oleh contoh pemimpin agama atau moral. Secara umum, menurut Simmel bahwa terganggunya hubungan antara superordinat dan subordinat akan menyebabkan konflik. Konflik menurut Simmel dapat mempersatukan kelompok minoritas untuk melawan kelompok yang mayoritas sebagai membentuk aliansi. Untuk mengakhiri konflik dapat melalui kompromi atau perdamaian. Beberapa bentuk konflik dapat berupa konflik hukum, konflik kelompok, konflik antar pribadi, dan lainnya. Terima kasih.